Shalom. Ya, mari kita satu dalam doa. Kembali ke Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau membaca serta merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, amin. Ya, shalom. Ya, kita langsung saja membuka firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal 1 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Kalau kita sudah menemukannya, saya akan membaca untuk kita semua. Berikutnya, Yeremia yang dipanggil dan diutus. Ayat keempat, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, dan untuk membangun dan menanam. Ya, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca serta merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupannya hari lepas hari. Jadi baik, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil tema dari firman Tuhan ini, yaitu diutus untuk melayani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah tahu latar belakang Yeremia. Dan firman Tuhan ini menjelaskan lagi tentang Yeremia yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Nah, dan Yeremia pun ini adalah anak Hilkia dari Anatot. Ia menerima panggilan Tuhan sebagai nabi saat usianya masih belia, yaitu masih kecil. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan telah memilih Yeremia sebagai pemimpin untuk memimpin bangsa Israel, yaitu dia masih dalam kandungan ibunya. Dan kita dapat melihat di ayat yang kelima di situ mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan berfirman kepada Yeremia, di situ Tuhan memulai menjelaskan panggilan Yeremia, panggilannya kepada Yeremia, bahwa Yeremia akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Israel. Yaitu Tuhan telah mengenal dia, menguduskan dan menetapkan Yeremia menjadi nabi sebelum dia dibentuk dalam kandungan ibunya. Nah, bahkan Tuhan telah mempersiapkan jabatan bagi Yeremia sebelum ia lahir. Jadi teman-teman, maka pengutusan Tuhan kepada Yeremia itu bukan hal yang tiba-tiba, tapi itu sudah hal yang terbiasa buat Yeremia waktu Yeremia masih kecil atau masih dalam kandungan ibunya. Tuhan telah menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Israel. Jadi ketika Yeremia diutus, Yeremia tidak akan kaget lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini saya mengambil 3 poin penting
Yang pertama, mengenal diri. Jika kita mengikuti kisah pemanggilan Yeremia ini, memiliki kesamaan dengan panggilan tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Bahwa semua yang dipanggil oleh Tuhan itu tidak sanggup jika mengandalkan kemampuannya sendiri. Tetapi dalam kelemahan mereka, ada Tuhan yang selalu menguatkan mereka. Dan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 2 Korintus 3 ayat yang ke-5b, di situ mengatakan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Nah, di situ kita lihat bersama-sama bahwa panggilan kita atau apapun yang kita lakukan itu semua karena pekerjaan Tuhan. Dan apapun yang kita laksanakan itu semua yang berasal dari Tuhan. Nah, kita juga mengimani bahwa panggilan Yeremia ini sebagai panggilan kita juga orang yang sudah percaya, bahkan orang yang sudah beriman kepada Tuhan. Bahwa kita menyambut panggilan Tuhan sehingga kita menjadi anak-anak yang bisa melayani Tuhan dan bisa melakukan firman Tuhan ini kepada setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ada baiknya dan bijaknya jika kita mengenal siapa diri kita. Bahkan sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah tahu lebih dahulu atau mengenal kita. Dan Tuhan sudah tahu persis siapa kita sebenarnya. Nah, di poin yang kedua, setia untuk mendengarkan tuntunan firman Tuhan. Nah, ketika Yeremia mengatakan, aku ini masih muda, di sini juga Yeremia mengungkapkan pengenalan dirinya akan kelemahan dan ketidakmampuannya. Kalau kita melihat panggilan Tuhan itu, bisa saja kita sama seperti Yeremia yang mengeluh akan ketidakmampuannya, yang mengeluh akan tentang pengutusannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kelemahan kita menghadapi berbagai hal dalam kehidupan kita, tetapi melalui nas renungan ini, seperti firman Tuhan yang mengatakan kepada Yeremia, jangan katakan aku ini masih muda. Jangan katakan aku tidak mampu melakukan apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Mengapa? Yang memanggil kita adalah Tuhan. Dan yang mengutus kita adalah Tuhan. Jadi kita harus tetap setia kepada Tuhan. Selama kita masih setia kepada Tuhan atau pengutusan Tuhan, dan kepada siapapun dan kita diutus, dan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, kita harus jalankan. Janganlah kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang ketiga, diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Kemudian keluhan Yeremia yang mengatakan, aku tidak pandai berbicara. Yeremia menganggap dirinya masih muda, maka bagaimana mungkin orang lain akan percaya dan mendengarkan perkataannya. Dan namun di situ keraguan Yeremia dijawab oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, aku ini masih muda, bagaimana orang lain bisa percaya perkataan-perkataan yang Tuhan berikan kepada saya. Nah, di sini Tuhan menjawab keraguan Yeremia di ayat yang ke-9b. Di situ mengatakan, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Nah, bahwa Tuhan mengutus Yeremia bukan menyampaikan perkataan manusia, tetapi menyampaikan perkataan Tuhan. Jadi, kita juga ketika Tuhan mengutus kita, bukan kita menyampaikan perkataan manusia, tapi kita menyampaikan perkataan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan kita. Kalau Tuhan memanggil kita menjadi
anak-anaknya, tentu tidak hanya sebatas agar kita memperoleh keselamatan. Tetapi Tuhan mau pakai hidup kita ini untuk menjadi pewarta kerajaan surga, untuk menjadi pewarta memberitakan Injil kepada suku-suku yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan mau pakai setiap orang yang percaya untuk memberitakan kabar baik, yaitu untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Kemanapun dan dimanapun orang Kristen atau non-Kristen itu berada, di situ Injil harus ada juga. Di situ kabar baik harus diadakan juga. Janganlah kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dan pengutusan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, memberitakan Injil itu bukan hanya memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab, tetapi kita memberitakan Injil dan kehadiran kita kepada suku-suku yang terabaikan dan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan adalah kehadiran yang tidak membenarkan kejahatan. Tapi kehadiran kita adalah untuk membangun dan memberikan pertumbuhan kepada bangsa-bangsa yang ada. Dan ketika kita memberitakan firman Tuhan, itu adalah sesuatu yang membangunkan iman, supaya di saat kita memberitakan firman Tuhan, di situ orang-orang yang kita injili di situ supaya mereka tetap bertumbuh di dalam Kristus. Ya, jadi saudara-saudara, dari kesimpulan firman Tuhan ini kita lihat sama-sama di 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Di situ berbunyi demikian, janganlah seorang menganggap engkau rendah, karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, artinya kita sebagai hamba Tuhan, jangan ada seorang yang menganggap kita rendah, walaupun kita masih muda, atau ketika kita memberitakan Injil kepada suku-suku yang terabaikan, kita juga harus menjadi teladan untuk mereka, bukan menjadi batu sandungan untuk mereka. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami sudah membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami terapkan dalam kehidupan kami, bahkan materikan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya ini doa kami di dalam nama anak Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin.